Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat pemirsa hadirin semua. Kembali lagi ke podcast kami, ngobrol santai tapi bermanfaat. Pada siang ini kita telah kedatangan narasumber teman kita Ustadz Ilyas. Di sini kita akan membahas masalah yang relate dengan kehidupan zaman sekarang. Kalau bahasa sekarang itu Gen Z nggak percaya. Masalah tentang pamali. Pamali ada nggak sih kaitannya dengan Islam? Ataukah pamali ini cuman omongan orang-orang tua dulu? Nah, makanya di sini juga sudah hadir sebagai penanya Bu Suwaifah dan Ibu Siti Apriyani. Buat Ibu Siti Apriyani sendiri ada yang relate nggak tentang pamali ini? Kayaknya enggak deh di pamali ini. Bisa langsung ditanyakan ke Ustadz Ilyas. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menanyakan kepada Ustadz Ilyas tentang kehidupan saya sehari-hari. Mungkin ya Pak Ustadz ya, mungkin ini termasuk curhat atau gimana gitu ini ya. Saya ini memiliki anak 4. Nah, ketika itu rumah saya tuh malam-malam berantakan, saya nggak betah. Nah, saya sering sekali menyapu di malam hari. Apakah itu boleh? Gitu. Tapi kalau kita lihat di dalam kitabnya, sebenarnya pamali itu adalah bahasa yang dipakai oleh orang-orang tua kita sebagai larangan-larangan agar anak-anak kita itu bisa paham mana yang tidak boleh dilaksanakan dan mana yang boleh. Karena dari pamali sendiri, kalau kita lihat dari kitab referensinya, yaitu di sini saya bawakan kitab Ta'limul Muta'allim ya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Beliau adalah ulama yang bermadhab Hanafi, tapi kitab beliau dipakai oleh seluruh pondok pesantren, walaupun mazhabnya Syafi'i, pondok pesantren, tapi tetap menganut nasihat-nasihat dari Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Jadi dari sekian banyak larangan-larangan itu, beliau membuat satu bab yang mana bab itu masuk ke dalam bab yang bisa menarik rezeki dan juga yang membuat rezeki jadi seret. Nah, dari semua larangan-larangan tersebut, ada yang kita kategorikan kepada yang haram dan ada yang kepada yang tidak haram. Ya, contohnya seperti nyapu. Nyapu itu kalau di sini dibahasakan oleh beliau kansul baiti fil laili, yaitu menyapu malam hari, menyapu rumah di malam hari. Nah, apakah itu haram? Ya tidak haram. Tidak haram. Yang masuk haram itu nanti itu memanggil orang tua dengan kedua namanya. Nidaul walidaini bismihima. Manggil orang tua nama bapaknya Hasan. Weh Hasan. Kayak orang-orang barat. Ya. Itu kan masuknya haram. Tapi kalau nyapu malam itu nggak haram. Tapi nggak bagus. Kenapa? Karena orang tua kita zaman dulu mendidik anak-anaknya supaya sebelum maghrib udah rapi, udah nggak perlu disapu lagi gitu. Jadi kalau mau soleh, mau soleha, beda lagi, ibadah malamnya beda. Karena kalau udah malam jangan bersih-bersih. Karena ada ibadah yang lain. Ibadah yang lain dulu, bukan nyapu. Kasihan suaminya saja. Nah, suami udah datang, ternyata belum dicuci piringnya, belum disapu. Akhirnya ibadah yang selanjutnya tidak ada. Setuju sih kalau ini pamali sih. Iya. Ada sih kaitannya sih di Islam sih. Saya sepakat sih kalau ini sih. Tapi kita harus perhatikan, bukan berarti setelah ada larangan jangan nyapu malam berarti jangan biarkan rumah itu jadi kotor. Rumahnya udah kotor malah dibiarin, jangan. Ya memang kalau sudah kotor ya dibersihkan walaupun itu malam. Tapi besok-besok jangan dibiarkan rumah itu kotor sampai malam hari. Seperti itu. Kayaknya Teh Suwaifah nih udah nggak sabar nih pengen nanya ke Ustadz Ilyas nih tentang pamali gimana Bu? Apa nih yang? Kalau saya sih gini, mohon maaf, mohon izin Ustadz, ingin bertanya tentang perihal yang memang sejak mungkin orang tua dahulu sering mengatakan kepada anaknya mungkin ya yang masih gadis, atau pamalilah, kamu kalau masih gadis jangan suka duduk di depan pintu atau berdiri di depan pintu. Nah, sebenarnya dari segi agama atau mungkin dari segi adat itu gimana penjelasannya? Apa memang benar-benar ada larangan seperti itu atau bagaimana? Iya, saya juga sering nonton kayak gini Zat. Kalau buat bujang berlaku nggak itu? Nah, iya gimana tuh? Kalau buat bujang kayaknya nggak boleh kalau nggak berlaku. Biasanya pamali yang ini khusus buat perempuan. Kenapa? Buat laki-laki enggak? Karena laki-laki itu menjemput jodohnya. Berarti boleh duduk di. Boleh. Nangkring juga nggak apa-apa. Asal jadi pintu orang aja. Di rumah orang cuma pintu ngapain?
Kalau gadis itu kan takdir dia adalah didatangi oleh jodohnya. Makanya di kitab ini juga disebutkan wal ittika'u ala ahadi zaujil babi. Jadi jangan duduk di antara salah satu dari kedua daun pintu. Ya. Kenapa? Sebenarnya orang tua kita tuh ngasih pahamnya sulit ya. Jadi cuma intinya saja. Boleh gitu ya. Padahal di situ disebutkan adalah karena agar jangan sampai rezeki itu sulit untuk masuk. Karena kalau rezekinya mau masuk ya itu dihalang-halangi oleh. Jadi al-haya'u minal iman. Malu itu kan sebagian dari iman. Nah, orang-orang beriman ini kalau mereka pengen mencari rezeki maka mereka tidak duduk saja di depan pintu. Mereka mencari. Ada jodoh gitu. Nah, Masuk itu rezeki juga ya. termasuk al-haya'u minal iman. Gimana caranya? Supaya anak-anak perempuan kita ini punya rasa malu. Jadi mereka punya martabat. Kalaupun kamu belum didatengin sama calon jodoh kamu atau calon mertua kamu, ya jangan malah mejeng, gitu loh. Maksudnya seperti itu. Kalau mejeng, ya pertama martabat kamu jadi jelek. Kedua, kemungkinan ada laki-laki soleh yang mau melamar kamu, pas ngelihat kamu, ini mah nggak soleh lah. Dia udah mejeng-mejeng duluan. Akhirnya nggak jadi lah. Nah itu rezeki yang besar berupa jodoh yang soleh itu akhirnya tertolak. Seperti itu. Berarti untuk laki-laki aman ya. Ada berarti. Ya sebenarnya ya aman nggak amannya itu tergantung kepada kebutuhan. Pengalaman pribadi atau gimana nih? Kata teman saya ini mas teman saya. Orang saya sering diomelin emaknya katanya. Kirain pengalaman pribadi. Udah apa? Kan baru pulang kerja sore capek, beres pulang kerja langsung tidur tuh biasanya Zat. Ini mah teman saya Zat. Saya dulu saja. Iya katanya, emaknya cewek udah bilang pemali, tong tidur sore katanya. Tuh gimana Zat? Ada nggak Zat? Kayaknya bukan temannya dah itu mah pribadi ya. Ya ini pengalaman pribadi. Iya. Atas nama teman. Iya. Pribadi temannya. Nah iya. Ustaz tadi baru jembatnya. Iya. Jadi kalau tidur ba'da asar itu juga sama, sebenarnya tidak masuk ke dalam haram. Tapi ya makruh. Dibenci. Karena ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan manama ba'dal asri fastukhlisa aqluhu fala yalumanna illa nafsa. Apabila ada orang yang tidur ba'da asar kemudian berkurang akalnya, maka janganlah ia mencela orang lain kecuali dirinya sendiri. Ya, dari hadis ini ulama-ulama mengatakan bahwa tidur ba'da asar itu yurisul junun, mewarisi kegilaan. Maksudnya kegilaan itu gimana? Ya biasanya kita nih, saya juga pernah tidur ba'da asar. Pas bangun tidur ngelihat jam 6. Itu pas kecil saya langsung mandi pakai baju sekolah. Karena ngira itu adalah jam 6 pagi, ya kan? Ya, selain dari itu, badan kita itu nggak kuat sebenarnya. Jadi pas waktu ba'da asar tidur itu banyak sekali penyakit yang bisa masuk, dan itu setelah diteliti oleh medis. Jadi orang yang tidur ba'da asar gampang sakit. Jadi itu Masya Allah sekali, orang tua kita sangat perhatian sekali. Cuma emang orang tua zaman dulu itu nggak menerangkan secara dalam, dan anak-anaknya juga nggak neko-neko. Jadi kalau udah dibilang sekali ya udah menjadi pegangan seumur hidupnya. Emang beda zaman jadi agak susah juga ya zaman sekarang ya, Bu ya. Masih teman saya nih, teman saya tadi. Ya jadi yang penting jangan istiqomah tidur subuhnya. Kalau saya pernah dinasehatin dari kiai saya itu yang penting jangan lebih dari 40 hari. Jadi kalau sekali-kali emang lagi capek, kan masih banyak cara kita untuk menghilangkan penat itu nggak harus dengan tidur, entah itu dengan ngopi, ya kan? Ya. Jalan-jalan sore. Berarti ke keluarga main sama anak ya, kan ke keluarga. Kalau nggak boleh 40 hari berturut-turut Zat. Iya. Nah, berarti kalau 40 hari ya seharinya nggak ada. Yang sering-sering yang penting Zat ya. Kalau kita ngelihat di
hadis-hadis di dalam Al-Quran itu banyak bilangan-bilangan yang Allah sebut. Sebenarnya itu ada ulama yang menafsirkan memang bilangannya segitu, ada juga yang mengatakan bukan berarti bilangannya seperti itu, tapi maksudnya jangan sampai, bukan berarti ayo dipasin. Tapi itu Kalau bisa bilangan yang standar. seperti itu menunjukkan bahwa jangan sampai sesering itu. Ada kaitannya juga dengan tidur ba'da subuh. Kalau tidur ba'da subuh itu kan sering orang tua kita bilang jangan sering tidur ba'da subuh, nanti rezekinya keburu dipatok ayam. Iya benar-benar. Padahal kan ya ayam mah rezekinya punya sendiri, ya kita juga punya sendiri kan rezekinya. Kenapa ayam ngambil rezeki kita? Kalau rezeki- kalau rezeki dipatok ayam, Maksudnya gimana tuh Tat? Rezeki dipatok ayam itu sendiri gimana? Ya sebenarnya kan maksudnya kita punya rezeki jangan sampai diambil sama ayam duluan, katanya begitu. Jadi istanzilur rizqo bis sodaqoh, kata Nabi, carilah rezeki dengan sodaqoh. Jadi sodaqoh itu membuat rezeki kita semakin berkah. Tapi dikhususkan lagi wal bukuru mubarakun yazidu fi jami'in ni'am, khususan fil rizki. Pagi hari itu Allah buat berkah sekali. Apapun yang kita lakukan maka akan berkah. Apalagi rezeki, untuk urusan rezeki. Makanya bagus tuh kerja ya itu pagi gitu. Ada satu doa Nabi yang sangat terkenal, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahkanlah umatku di pagi harinya. Jadi pagi hari mau dibuat apa? Berkah. Hafal Quran gampang, murojaah gampang, tidur enak, masih enak, pokoknya enak itu berkah enak. Berkah banyak tidur berkah. Dalam aja deh. Ya alhamdulillah, jadi kesimpulan dari 3 pertanyaan ini sebenarnya masih banyak pamali-pamali lain yang sebenarnya perlu kita bahas atau enggak, ya sebenarnya enggak. Jadi karena kita cukup dengan satu, yaitu husnuzon. Tidak setiap hukum itu harus dengan qala Allah dan qala Rasulullah. Terkhusus Gen Z kita, ya kan, orang-orang yang masih muda, saudara-saudara kita yang mereka kaget dengan adat istiadat yang berlaku dari orang tua kita. Kemudian mereka mengkaitkannya kepada, oh ini tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Padahal ini semua maksudnya adalah kebaikan. Ad-dinun nasihah, kata Nabi, agama adalah nasihat. Selagi itu baik, maka kita ambil. Walaupun tidak ada hadisnya, walaupun tidak ada ayat Al-Quran. Dan yang paling penting apa? Yaitu ada banyak nasihat-nasihat dari para ulama yang telah dimaktubkan di dalam kitab-kitab mereka. Nasihat orang tua saja kita harus ikutin, apalagi nasihat ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada contohnya seperti apa? Jangan mengeringkan wajah dengan baju gitu kan. Ya sebenarnya biar apa? Biar kita jangan terlalu bakhil, jangan terlalu pelit. Sebenarnya ini model qiyas dari satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan, ini bahasa Al-Quran unik sekali. Jangan wala taj'al yadaka maghlula. Jangan buat terbelenggu, tapi juga jangan buat dibuka selebar-lebar. Maksudnya jangan terlalu bakhil, juga jangan terlalu dermawan. Salah satunya tadi, jangan ngeringin muka pakai baju, ya udah pakai anduk khusus aja gitu. Nah, paling harganya berapa sih? 10.000. Janganlah, 10.000 mah eman gitu kan. Nah, jadi dia bakhil sama diri sendiri. Nah, kadang-kadang kayak gitu, ngejahit di baju sendiri, bajunya lobang, ya kan, bolong. Kenapa nggak dibuka dulu? Ya, tadi dia bakhil sama diri sendiri. Karena dia bakhil sama dirinya sendiri, maka Allah pun bakhil sama dia. Akhirnya menutup rezeki. Allah bilang, oh kamu masih butuh sama baju yang kayak gitu, yang compang-camping masih kamu pakai. Padahal tinggal lepas, ganti beli. Tapi dia nggak mau. Dia lebih mentingin, nah, yang penting kuota saya ada, bisa main ML kan kayak gitu. Daripada mentingin baju. Nah, jadi sebenarnya itu adalah bentuk dari qiyas dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya kita jangan sampai kagetan, ya jangan kagetan. Segala sesuatu harus ada dalilnya. Nah, yang penting itu baik kita terima. Pamali tadi adalah larangan, tidak sampai ke tingkat haram. Cuma alangkah baiknya untuk tidak kita kerjakan kecuali darurat atau terpaksa. Yeah.
Dan pamali ini buat kita nih para Gen Z nih yang gak relate dengan pamali, kita coba belajar ke Ustadz atau dari ceramah Ustadz. Karena pamali ini bukan cuman kata-kata orang tua dulu, mungkin orang tua kita dengar nasihat dari Ustadz, dari Ustadz terdahulu sampai ke kita, cuman gak sampai ke penjelasannya. Dan untuk para orang tua mungkin alangkah baiknya, karena anak sekarang sudah banyak kritis, jadi kita tentang pamali atau kata-kata orang tua dulu kita cari apa itu dasarnya supaya anak-anak tadi lebih cepat nyerapnya. Dan alangkah baiknya buat para orang tua dan anak-anak untuk sering ikut-ikut pengajian, hadir ke majelis-majelis ustaz-ustaz, biar kata-kata orang tua dulu itu ternyata adalah nasihat-nasihat ustaz, biar kita juga sama-sama tahu tentang pamali tadi. Mungkin cukup sekian dari pembahasan obrolan santai kita yang insya Allah bermanfaat, dan saya sendiri merasakan kemanfaatannya. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Semoga manfaat. Semoga manfaat juga buat semua pemirsa di rumah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah.